Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita saat ini di ibadah Paskah ya. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka, tapi kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama saat ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara masing-masing dengan keluarga di rumah, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau saat ini kami datang kembali kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu. Kami bersyukur karena Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, merayakan hari kebangkitan-Mu ya Yesus. Meskipun kami belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, tapi kami tetap bersyukur karena kami bisa memuji, kami bisa menyembah dan menikmati firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Sementara kami memuji Engkau, sementara kami mendengarkan firman-Mu, sementara kami menyembah-Mu, kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, mengurapi hamba-Mu dan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini masing-masing mereka ada di rumah untuk menikmati ibadah saat ini bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini sampai pada selesainya kami serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bisa berkumpul, tapi tetap ini adalah hari kebangkitan. Itu berarti hari kemenangan kita, hari bersukacita bagi kita ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari kita pujikan satu pujian dengan penuh sukacita, sebab Dia hidup ada hari esok. Tak
sebab Yesus hidup. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan saat ini, aku punya Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini, mereka punya sesuatu yang mereka namakan Allah. Mungkin juga mereka punya satu pribadi yang mereka sebut sebagai Allah. Siapa Allah mereka? Apakah Allah mereka juga Allah yang hidup sama seperti kita? Atau Allah mereka adalah Allah yang mereka anggap Allah, tapi sesungguhnya bukan Allah yang hidup. Aku punya Allah yang hidup. Sesungguhnya kalimat ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya, bahwa ternyata iman kita tidak pernah sia-sia karena kita punya Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kembali peristiwa Paskah sudah diperingati oleh bangsa Israel ketika mereka, itu adalah Paskah pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Sebelum peristiwa Paskah yang pertama, Allah menurunkan tulah kepada bangsa Mesir. Sebetulnya tulah-tulah yang menimpa bangsa Mesir itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang melebihi semua Allah. Semua Allah yang ada di Mesir tentu saja. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa sesungguhnya tulah-tulah yang menimpa bangsa Mesir itu, kalau menurut kita nggak tahu, mungkin itu ya memang sekedar tulah. Kenapa harus ada tulah katak? Kenapa kok bukan tikus? Nah, kenapa harus ada tulah penyakit sampar pada ternak? Kenapa harus ada tulah belalang? Nah, sebetulnya semua tulah yang terjadi di tanah Mesir itu membuktikan, menunjukkan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang maha kuasa. Di bagian ayat yang lain mengatakan bahwa supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada Allah seperti aku di seluruh bumi ini. Supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Itu artinya Dia menunjukkan Dialah Allah yang maha kuasa. Dan yang kedua, untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Allah atau dewa-dewa Mesir itu tidak ada kuasa, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah kita. Kenapa harus ada tulah katak? Kalau tadi Keluaran 12 mengatakan bahwa ketika Dia menjatuhkan tulah, dikatakan sesungguhnya kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Kenapa ada tulah katak, tulah yang kedua? Karena ada salah satu dewa di Mesir yang disebut dewa Heket. Itu berbentuk katak. Dia adalah dewa pelindung. Jadi ketika tulah katak ini menimpa Mesir, semua tanah tertutup oleh katak, dan orang gak akan bisa berjalan tanpa menginjak katak. Nah, itu suatu penghinaan sebetulnya kepada Allah mereka. Ketika mereka memperlakukan katak seperti itu sesungguhnya suatu penghinaan. Tapi gak mungkin mereka tidak berjalan tanpa menginjak katak. Karena apa? Semua tanah itu ditutupi oleh katak. Kemudian ada tulah ke-7 dan 8. Ini hanya contoh.
yaitu tulah hujan es yang ketujuh, yang kedelapan hujan belalang. Ini sama sebetulnya. Kenapa harus ada tulah ini? Ya, kedua tulah ini menghancurkan seluruh ternak, seluruh ladang pertanian. Karena apa? Hal ini menunjukkan, membuktikan dua dewa yang ada di tanah Mesir, yaitu dewa Isis dan Set. Kedua-duanya sebagai dewa kehidupan dan penjaga panen. Jadi ketika tulah ini ditimpakan ke Mesir, itu artinya bahwa ternyata dewa mereka nggak punya apa-apa, nggak bisa berkuasa, nggak bisa melalukan tulah ini. Dan tulah ke-10 dikatakan anak sulung mati. Ini menunjukkan bahwa dewa Osiris, yaitu dewa pemberi kehidupan, tidak bisa berbuat apa-apa dengan tulah ke-10, anak sulung hewan sampai anak sulung Raja Firaun. Semuanya mati. Seandainya dewa-dewa mereka adalah dewa yang hidup, mereka akan bisa menyelamatkan tanah Mesir dari tulah-tulah yang diturunkan oleh Allah. Tapi tidak ada dewa yang bisa melakukan sesuatu ketika tulah itu menimpa tanah Mesir. Ini yang pertama, yang menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang sekarang kita sembah juga adalah Allah yang hidup, yang melebihi semua Allah. Bukan hanya di masa lalu, di masa bangsa Israel masih ada di Mesir, tapi juga sekarang ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang melebihi semua Allah. Semua hal terjadi seperti firman Tuhan katakan, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Kita lihat yang kedua, jika dia hidup, maka dia juga hadir di antara kita. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus hidup. Ya, dikatakan dia hidup. Karena dia hidup dikatakan dia berulang-ulang menampakkan diri. Terjemahan lain mengatakan dengan berbagai cara. Dia menampakkan diri dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Kalau terjemahan baru hanya mengatakan bahwa dia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tapi terjemahan yang lain mengatakan dia membuktikan dengan berbagai cara bahwa dia benar-benar hidup. Dia menampakkan diri berulang-ulang kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada 2 orang muridnya yang berjalan menuju Emmaus, kepada murid-muridnya, kepada ke-11 muridnya. Dan ketika dia menampakkan diri, itu bukan sekedar bayangan, ya, bukan sekedar bayangan yang hanya sekelebat gitu saja ya, hanya sekelebat. Kemudian dia menghilang, bukan juga dia menampakkan diri, dia hanya kelihatan sebentar, misalnya di pojok atau dia duduk sebentar, lalu hilang dan tidak berbuat apa-apa. Bukan, tetapi dia hidup, benar-benar dia hidup, dan yang menunjukkan dia hidup adalah dia menampakkan diri, artinya dia hadir. Dia hadir di antara murid-murid. Tadi ayat itu mengatakan bahwa dengan berbagai cara dia mau, ketika dia menampakkan diri, dia pakai itu dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup.
dia berbicara dengan mereka. Ya, dia berbicara dengan mereka. Itu menunjukkan bahwa dia hidup. Dia menguatkan mereka. Beberapa ayat mengatakan bahwa ada di antara murid-murid yang mulai ragu-ragu. Mereka mulai tidak percaya. Mereka takut dengan berita kebangkitan Yesus. Tapi ketika Yesus hadir di antara mereka, ya, Yesus hadir di antara mereka di Yohanes pasal 21 bahkan mengatakan dia bukan hanya menguatkan supaya mereka tidak ragu-ragu, supaya mereka tidak menjadi takut, supaya mereka tidak tinggal di dalam ketidakpercayaan. Dia menyatakan diri, ini saya, ini aku hidup benar-benar dan sekarang aku hadir di antara kamu. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dia menampakkan diri dan dia hadir, dia berbicara, dia menguatkan mereka, tapi dia juga melibatkan diri dalam setiap aktivitas yang waktu itu sedang dikerjakan oleh murid-murid. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 21, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Murid-murid tidak tahu ketika dia hadir. Dan ketika dia bertanya, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Dan kemudian Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Jadi artinya, apa yang dia lakukan sebelum dia mati dan bangkit, dan kemudian setelah dia mati dan kemudian bangkit, kehadirannya tetap. Dia hidup sebelum dia mati dan kehidupannya setelah dia mati, setelah dia bangkit. Dia sama, dia melibatkan diri di dalam aktivitas murid-murid. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun ada perbedaan di mana kehadirannya tidak dapat lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi hal inilah yang menguatkan kita. Bukan hanya pada masa murid-murid, tapi sekarang kita punya Allah yang hidup. Yesus hidup ketika kita percaya kepada Dia. Dia hidup, Dia hadir. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar Dia berbicara kepada kita? Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan Dia hadir sangat dekat dengan kita, menguatkan kita ketika kita takut, menghiburkan kita ketika kita susah, menguatkan kita ketika kita lemah? Dan pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa di dalam setiap hal yang kita kerjakan, Dia secara aktif melibatkan diri. Dia secara aktif menunjukkan pertolongannya, campur tangannya di dalam kehidupan kita. Kalau Dia Allah yang mati, yang tinggal mati, Dia tidak akan bisa melakukan itu. Sama seperti yang Dia lakukan kepada murid-murid. Dia tidak bisa berbicara, Dia tidak bisa menguatkan mereka, Dia tidak bisa melibatkan diri dalam kegiatan murid-murid. Demikian juga dengan sekarang, dengan hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia tidak tinggal mati, tapi Dia hidup, Dia bangkit dan Dia hidup. Maka kita juga percaya bahwa Dia sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Kalau Yesaya mengatakan bahwa dengan siapa hendak kamu samakan aku. Kalau tadi di bagian yang pertama kita lihat Dia Allah yang hidup, yang melebihi semua Allah. Di dalam Yesaya Dia berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Patungkah manusia membuat itu? Dewa-dewa mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya tangan, punya kaki tapi tidak bisa mengerjakan sesuatu. Tapi tidak dengan Yesus kita, tidak dengan Allah kita. Karena Dia hidup, Dia punya mata dan selalu memperhatikan kita. Dia punya telinga dan selalu mendengarkan kita. Dia punya tangan yang selalu siap sedia untuk menolong kita, mengulurkan tangannya untuk campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan sekarang kita lihat yang ketiga, karena Dia hidup,
maka dia membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan kita. Ketika kita lihat tadi, ada ketika Allah yang hidup itu mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, perubahan yang besar terjadi kepada bangsa Israel. Perubahan yang besar terjadi di tengah murid-murid ketika mereka tidak ada makanan dan tidak bisa menangkap ikan satupun. Dan kemudian kita melihat mereka diberkati dengan sangat luar biasa karena campur tangannya yang luar biasa. Dan kita lihat kemudian perubahan hidup dari murid-murid. Bukan sekedar secara fisik, secara berkat jasmani. Tapi kita lihat perubahan yang luar biasa terjadi pada murid-murid. Dan karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Harusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya membaca di media sosial, apa yang terjadi sekarang ini? Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di 290 negara termasuk Indonesia, dikatakan bahwa wabah ini, pandemik ini menyebabkan perubahan besar di banyak negara, di semua sektor. Tapi jauh lebih dahsyat jika Yesus yang hidup itu hadir di dalam hidup kita dan terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa, perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan mempercayai, bukan beriman, bukan menyembah Allah yang mati, yang tidak bisa buat apa-apa, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Tapi karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, Yesus yang hidup, yang hadir di dalam hidup kita, yang turut ambil bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Dan ketika dia hadir, apakah tidak ada sesuatu yang terjadi? Ketika dia hadir, dia berkarya, kita percaya ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perubahan besar itu saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dengan cepat. Roma 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus mati menebus kita dari semua dosa. Tetapi dia tidak tinggal mati, ya. Kita lanjut di ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Dia tidak tinggal mati tapi dia bangkit. Kalau kita orang-orang yang percaya kepada Yesus juga, apa yang terjadi pada Yesus itu juga terjadi pada kita. Dia mati bagi dosa, kita juga mati bagi dosa. Dan kalau dia bangkit, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kelepasan, maka itu juga terjadi kepada kita. Kita juga hidup. Dikatakan jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah perubahan besar yang harusnya terjadi kepada setiap orang percaya. Mati bagi dosa, sekarang kita bangkit. Hidup kita ini kita pakai bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana.
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Inilah perubahan besar yang harusnya terjadi. Masih ada banyak perubahan-perubahan yang Dia kerjakan dalam hidup kita, yang menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah benar-benar adalah Allah yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Yesus yang hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan Dia, Allah yang hidup, Yesus yang hidup, karena alasan apapun. Dia ada, Dia hidup, Dia hadir bersama kita. Dan Dia mau terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Nikmati dan rasakan perubahan-perubahan besar yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Pola pikir kita berubah. Gaya hidup kita harus berubah. Pola hidup kita berubah. Gaya bicara kita berubah. Itu lebih kepada manusia rohani kita. Dan saya percaya hal yang jasmani, berkat-berkat jasmani juga pasti akan Dia limpahkan dalam hidup kita. Ketika orang-orang percaya berdoa, maka kita juga percaya perubahan besar akan terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa yang kita cintai. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan ketika engkau lemah, ketika engkau takut, katakan aku punya Allah yang hidup. Ketika engkau merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin ada masalah dan itu seolah-olah tidak ada jalan keluar, katakan aku punya Allah yang hidup. Dia ada bersamaku, Dia mau terlibat dalam seluruh hidupku, dan sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Mari datang dengan sungguh kepada Dia. Pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini engkau dalam keadaan takut, jika engkau lemah, jika engkau susah, jika engkau sedang menghadapi persoalan, jika engkau sudah berdoa dan engkau belum temukan jawaban, katakan kepada dirimu sendiri, aku punya Allah yang hidup, Allah yang hadir bersamaku, Allah yang siap terlibat di dalam seluruh hidupku. Ketika kita tahu
melibatkan Dia dalam seluruh kehidupan kita, mengutamakan Dia, maka kita juga percaya tangannya yang penuh dengan kuasa, Allah di atas segala Allah itu akan bekerja di dalam hidup kita. Perubahan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dia jangan hidupku dan beri damai di hatiku. Terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami menyembah, karena kami mempercayai Allah yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang dapat melihat seluruh kehidupan kami, Yesus yang dapat mendengar setiap seruan doa kami, Yesus yang hadir bagi kami, Yesus yang rela dan mau melibatkan diri di dalam seluruh kehidupan kami.
Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah. Tidak ada Allah seperti Engkau di muka bumi ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dan ketika kami mempercayai Engkau Allah yang hidup, kami tahu sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam seluruh hidup kami. Di dalam seluruh pendidikan anak-anak-Mu, di dalam seluruh pekerjaan anak-anak-Mu, di dalam seluruh kehidupan mereka, Tuhan akan lakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Karena kami tahu Yesus yang hidup turut bekerja, turut ambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa. Apabila ada di antara sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, sedang menghadapi persoalan atau yang sakit, atau apapun juga yang saat ini sedang menimpa hidup mereka, mari Roh Kudus bekerja, yakinkan, dan biarlah mereka dapat berkata, aku punya Allah yang hidup, aku tidak takut, aku kuat bersama Yesus. Aku bisa melakukan apapun bersama Yesus. Kami percaya ketika mereka melakukan hal itu, ketika mereka mengimani bahwa mereka punya Allah yang hidup, maka kami juga percaya Engkau Allah yang luar biasa, bersedia untuk senantiasa hadir dan terlibat dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian kami percaya apa yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sama seperti apa yang terjadi di Mesir, maka kami juga percaya saat inilah Tuhan Kau akan menyatakan sama seperti apa yang Kau nyatakan di Mesir, supaya Engkau mengetahui bahwa tidak ada Allah yang lain seperti Engkau di muka bumi ini. Inilah saatnya Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau sudah menyelesaikan dan menghentikan wabah ini dari tengah-tengah bangsa kami, dari tengah dunia ini. Semuanya akan berjalan dengan sangat luar biasa di dalam rencana dan kehendak-Mu yang ajaib. Kami juga bersyukur bahwa kami akan dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing beserta seluruh keluarga. Yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha Tuhan berkati. Yang sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak Tuhan berkati mereka semuanya. Setiap kerinduan hati mereka Engkau berkati. Bahkan di masa-masa seperti ini, hidup rohani mereka juga Tuhan berkati. Mereka semakin mengasihi Engkau, semakin hidup menyenangkan hati-Mu, semakin hidup mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini. Kami percaya meskipun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi berkat-Mu limpah atas kami semuanya. Mari kita pujikan doa Yabes. Saya akan menaikkan doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Engkau
sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati, menyertai seluruh sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.